Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Untuk malam hari ini kembali kita bersama di program obrolan budaya dari RRI Tanjung Pinang. Bersama saya Syahrudin Aznam dan juga sudah hadir dua narasumber kita yang akan membahas aktualisasi Gurindam 12 dalam kehidupan apalagi untuk era sekarang. Bersama saya sudah hadir yang pertama narasumber kita adalah Datuk Dr. Andes Tamrin Dahlan, MSI, beliau juga Wakil Ketua LAM Kepri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Datuk malam hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Sudah siap untuk memberikan pencerahan tentang Gurindam 12? Insya Allah apa yang dapat kita cerahkan insya Allah. Amin, Masya Allah. Dan narasumber kita yang kedua nih, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, ada Datuk Dr. Raja Suzana Fitri MPD. Beliau adalah pegiat budaya apalagi tentang Gurindam 12. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita akan jelaskan bagaimana Gurindam ini sejarahnya, apa itu Gurindam 12 kepada sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Baik, sahabat budaya, kita akan bahas yang pertama ini, apa itu Gurindam 12? Silakan Datuk Suzana. Gurindam 12 itu merupakan bentuk puisi lama. Puisi lama di mana Gurindam 12 itu puisi yang bersajak AA, yang di dalam persajakan itu semuanya isinya merupakan nasihat. Nah, jadi itulah beda Gurindam dengan mungkin pantun atau syair. Dia hanya 2 baris saja. Baris pertama pertanyaan, baris kedua jawaban. Ya. Nanti langsung pertanyaan dan jawaban, itu adalah nasihat di situ isinya. Iya, isinya semua dari pasal-pasal Gurindam itu adalah nasihat. Dia disebut Gurindam 12 karena mempunyai 12 pasal, di mana setiap pasal dalam Gurindam itu membawa tema tersendiri. Jadi setiap pasal itu akan berbeda pembahasannya ya? Iya. Oke. Nanti kita juga akan dengarkan nanti sahabat budaya tentang Gurindam 12 pasal yang pertama tapi nanti. Nah ini kita akan lanjut tentang sejarah Gurindam 12. Kalau untuk Datuk Tamrin, bagaimana kalau untuk sejarah Gurindam 12 ini bermula? Kita sebenarnya kalau kita melihat sejarah Gurindam 12, tokoh sentral yang tidak dapat kita lupakan dan sampai hari ini menjadi sanjungan bagi kita masyarakat Melayu, umumnya masyarakat Indonesia, karena Raja Ali Haji sudah diangkat menjadi pahlawan nasional di bidang bahasa. Salah satu karya Raja Ali Haji itu adalah Gurindam 12 yang sampai hari ini sangat mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Di samping karya-karya lain yang sebenarnya sama besar dan sama manfaatnya dengan Gurindam 12. Tapi mengapa Gurindam 12 menjadi primadona bagi karya Raja Ali Haji? Karena memang Gurindam 12 ini adalah bentuknya adalah bentuk seni, bentuk sastranya yang diucapkan dan ditulis oleh Raja Ali Haji dengan sedemikian rupa, singkat, padat, tapi maknanya sangat luar biasa dalam kehidupan kita sampai hari ini. Jadi sejarahnya seperti itu ya. Jadi sampai sekarang manfaat yang luar biasa bisa kita rasakan dari Gurindam 12 ini. Ya, kalau soal sejarah historinya biar Ibu Raja yang menjelaskan. Ini yang menarik nih. Nah, Tuk Suzana, kalau untuk sejarahnya ini tahun berapa diciptakan Gurindam 12 ini? Ya, baik.
seperti yang disampaikan oleh Datuk Tamrin tadi, bahwa Gurindam 12 merupakan salah satu karya dari Raja Ali Haji. Gurindam 12 ini ditulis pada tahun 1847. 1847 itu usia sang penulis atau Raja Ali Haji itu 38 tahun. Berarti masih usia muda. yang relatif muda untuk seorang penulis yang menghasilkan sebuah mahakarya seperti Gurindam 12. Tentu saja kita menjadi sebuah pertanyaan. Semudah itu bisa menulis sesuatu yang luar biasa, tentu saja ada latar belakangnya. Mungkin latar belakang pendidikan beliau, ya. Jadi mungkin sedikit saya bercerita tentang sejarah Raja Ali Haji. Beliau lahir di Pulau Penyengat tahun 1808, ya. Ketika berumur 9 tahun itu sudah mulai dibawa oleh orang tuanya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau politik, ya, kunjungan-kunjungan budaya. Dan yang terpenting dalam pembentukan karakter Raja Ali Haji sendiri adalah ketika berumur 19 tahun. Beliau dibawa oleh orang tuanya Raja Ahmad bin Raja Haji Fisabilillah untuk melaksanakan ibadah haji. Di usia 19 tahun mereka menetap di kota Mekah itu lebih kurang 2 tahun di sana. Disitulah Raja Ali Haji menggali ilmu-ilmu agama terutama yang kemudian menjadi pondasi dasar untuk beliau menulis selanjutnya. Mungkin itu. Berarti di usia muda beliau sudah bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, kalau untuk anak muda sekarang nih, Datuk Suzana, bagaimana barangkali untuk jadi motivasi bagi generasi pemuda penerus bangsa untuk menjadikan contoh Raja Ali Haji ini sebagai contoh mereka? Alhamdulillah sampai hari ini saya melihat bahwa kegiatan tulis menulis untuk generasi muda itu tidaklah sepi, ya, tidaklah sepi dalam artian generasi muda kita juga banyak yang sudah mulai bergiat dalam bidang penulisan, ya. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan misalnya di sekolah atau di Kementerian Pendidikan itu setiap tahun ada lomba-lomba yang diikuti oleh semua anak-anak muda di setiap jenjang pendidikan. Jadi ada contoh dan juga dikembangkan lebih dalam lagi gitu ya. Iya. Oke, Tok Dahlan, Tok Tamrin, ini bagaimana nih kalau untuk interaksi Gurindam 12 di kehidupan masyarakat sekarang nih gambarannya seperti apa? Ya, kalau kita melihat 12 pasal yang ditulis oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam 12 itu merupakan suatu terjemahan Al-Quran dan hadis yang diinvestasikannya di dalam Gurindam 12. Sehingga kalau kita lihat dari era beliau menulis sampai hari ini, aktualisasi Gurindam 12 itu istilah kata pepatah adat tidak lekang di panas dan tidak lapuk di hujan. Artinya bahwa Gurindam 12 itu dapat dipakai dalam segala masa dan dalam segala usia. Kalau kita melihat kekinian di era kini ini, remaja-remaja kita hari ini mereka kan sudah tidak suka membaca dalam bentuk naratif. Mereka tidak suka lagi membaca dalam bentuk narasi yang panjang-panjang. Mereka cukup membaca beberapa kata, beberapa kalimat tapi penuh makna. Dan itu ada di dalam Gurindam 12. 12 pasal yang dituangkan oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam 12 kan dia hanya mengaitkan saja beberapa bait. Dalam satu pasal ada beberapa bait, tapi maknanya sangat luar biasa. Ini yang sebenarnya kalau kita melihat bahwa bagaimana ketajaman pemikiran Raja Ali Haji yang beberapa ratus tahun yang lalu menulis dan sampai hari ini karya Gurindam 12 itu tidak dianggap sesuatu yang lama, tidak dianggap sesuatu yang kuno, tidak dianggap sesuatu yang sudah lapuk, tapi justru era sekarang ini Gurindam 12 itu makin update dengan adanya kemampuan-kemampuan yang pendek yang dipesankan oleh Gurindam 12, tapi dari pendeknya bait-bait Gurindam 12, tapi maknanya sangat luar biasa yang perlu diterjemahkan di era kekinian dan itu tidak pernah lapuk sama sekali dimakan oleh zaman.
Masya Allah, itu jadi satu contoh untuk generasi pemuda sekarang bahwa di usia muda sekalipun bisa menghasilkan karya yang luar biasa dan bisa diterapkan di segala zaman gitu ya. Ya. Masya Allah. Baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita akan simak ini video Gurindam 12 pasal yang pertama. Ini Gurindam, pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka iaitulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyala. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita sudah simak tadi, kita tonton dan juga kita dengarkan Gurindam 12 pasal yang pertama. Begitu indah dan meresap di hati. Nah, Tuk Suzana, ini bagaimana penjelasan tentang pasal yang pertama ini dari Gurindam 12? Baik, Raja Ali Haji membuka pasal pertama dari Gurindam 12 itu dengan barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Dia membuka dengan Raja Ali Haji ingin mengatakan dalam kehidupan ini agamalah yang nomor satu. Itulah pegangan pertama ketika seorang bernama makhluk. Ya. Nah, jadi pasal pertama ini berisi beberapa bait dari sini adalah terjemahan dari hadis-hadis. Saya contohkan pertama, misalnya ada sebuah hadis yang berbunyi, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa mengenal diri maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Itulah pasal pertama dari Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Kemudian ada barang siapa mengenal yang empat, maka dia itulah orang yang makrifat. Ya, apa itu empat? Ya, empat ada ahli yang mengatakan, ya, mungkin Pak Tamrin nanti menjelaskan, ya. Kalau kita lihat di pasal pertama, barang siapa yang mengenal yang empat, ini ditafsirkan oleh ahli bahasa, gitu ya. Ada yang empat itu ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat. Ya, empat ini artinya ya syariat, tarikat, hakikat, makrifat ini adalah jalan, ilmu, ketetapan dan kebahagiaan.
Masya Allah. Tapi ada juga yang menerjemahkan di bawahnya. Setelah bait yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mengenal yang 4, maka dia itulah orang yang meripat. Di bawahnya ada lagi runtutannya. Contoh, mengenal Allah, mengenal diri, mengenal dunia, dan mengenal akhirat. Jadi tafsiran pasal pertama Gurindam 12 ini sangat luar biasa. Jadi walaupun hanya beberapa bait dalam pasal 1, kalau kita kaji, kalau kita terjemahkan, ini mungkin tidak cukup 1 hari 1 malam. Karena apa? Karena di dalam pasal pertama ini mengandung makna ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasul, ya. Bagaimana cara kita mengenal diri, bagaimana cara kita mengenal dunia, dan bagaimana kita membekali diri kita untuk kehidupan akhirat. Jadi kalau dalam agama Islam itu ada rukun iman dan rukun ada Islam juga rukun tersebut iman, di sini ya. Ya, ini memang luar biasa. Di pasal pertama inilah ketauhidan kita diterjemahkan di dalam pasal yang pertama sekali, sebagaimana kata Ibu Raja tadi, bahwa barang siapa yang mengenal agama, dia akan menyebutkan nama, kan gitu, sampai runtutan terakhir. Jadi sesungguhnya yang 4 itulah syariat, itu jalan kita. Kemudian tarikat itu adalah ilmu. Kemudian hakikat itu adalah ketepatan, keimanan kita, ketetapan hati kita. Baru datang akan ada makrifat itu adalah kebahagiaan, ketenangan. Jadi di pasal pertama ini Raja Ali Haji memberikan pesan eksplisit dan pesan inklusif bahwa sesungguhnya kehidupan utama kita ini adalah terletak pada agamanya. Orang yang menganut agamanya kokoh, dalam hal ini kalau konsep Raja Ali Haji adalah Islam, bagaimana cara dia mengenal agama, dia mengenal Allah, pasti dia akan mengenal dirinya dan pasti tersanjunglah namanya di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Inilah yang sebenarnya secara implisit doa yang selalu kita bacakan dalam kehidupan sehari-hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini terkutip di dalam ayat yang terakhir, dalam bait yang terakhir. Barang siapa mengenal dunia, dia tidak akan terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, dunia itu mudarat. Ini sebenarnya konsep doa Rabbana atina fid dunya hasanah tadi. Nah, ini memang luar biasa dari konsep doa dari pelajaran beliau Raja Ali Haji yang seperti Tuk Suzana bilang tadi, beliau naik haji di usia 19 tahun ya. Ini satu contoh untuk generasi muda kalau untuk ibadah haji nggak nunggu tua gitu ya. Dan juga belajar di tanah suci Mekah menggali ilmu agama. Nah, untuk pasal yang pertama Gurindam 12 tentang tiada boleh disebutkan nama. Ini sebetulnya apa maksudnya Tuk Tamrin? Silakan Tuk Zana dulu. Tuk Zana dulu ya. Baik. Maksudnya di sini, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan namanya. Orang yang tidak menjalankan perintah agama tidak terbilang namanya, tidak masuk hitungan, ya. Hitungan siapa? Hitungan Allah, ya. Orang yang tidak memegang agama tidak terbilang, tidak diperhitungkan namanya. Itu makna dari tidak terbilangkan namanya itu. Jadi harus mengerti agama Iya. kalau konsep Raja Ali Haji ini ya. Iya. Oke. Kalau Tuk Tamrin, ini tentang makrifat ini sangat menarik nih Tuk. Tadi tentang makrifat itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang seperti apa nih Tuk yang digambarkan oleh Raja Ali Haji? Kalau kita lihat yang bait berikutnya, barang siapa mengenal yang 4 maka ya itulah orang yang makrifat. Itu yang saya katakan tadi, syariat itu adalah sesuatu jalan Jalan mana gitu ya. yang harus kita lewati, jalan mana yang harus kita jalani. Nah, sementara di bait pertama tadi dia sudah menggariskan ya bahwa agama, ya, jalan itu adalah agama, dalam hal ini adalah agama Islam. Setelah itu baru tarikat. Untuk menuju jalan itu kita harus tahu, harus ada ilmunya. Ya, dalam ajaran agama kan kita tidak bisa beramal tanpa ilmu. Betul. Ya, beramal tanpa ilmu akan sia-sia, ya kan? Kemudian ilmu tanpa amal juga akan sia-sia. Jadi dua-dua ini harus jalan. Jadi pertama sekali kita mencari jalannya adalah jalan agama, dalam hal ini Islam. Setelah itu kita harus mempunyai ilmu. Setelah kita mempunyai ilmu, baru datang kita memiliki ketetapan hati untuk memilih
Maka di dalam Islam kan kita pernah mengenal ada mazhab-mazhab. Nah kan gitu, Empat mazhab mazhab-mazhab itu ya. ini adalah ketetapan kita memilih jalan yang mana yang hendak kita pilih setelah kita memiliki ilmu. Nah apabila kita telah memiliki ilmu, kita telah memiliki ketetapan hati untuk menjalankan ilmu kita tadi, maka akan muncul suatu kebahagiaan. Inilah yang dikenal dengan makrifat dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya yang 4 ini memang sangat luar biasa, ya. Jalan, ilmu, ketetapan hati, baru akan kita datang menuju kebahagiaan tadi. Masya Allah. Ya. Seperti pasal yang pertama tadi, barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Sebetulnya ini kita akan bahas lagi, ini panjang sebetulnya tuh ya. Ya, Tak cukup betul. 1 hari 1 malam ya. Tapi kita akan lanjutkan lagi untuk sesi berikutnya di obrolan budaya, aktualisasi Gurindam 12 dalam kehidupan. Terima kasih sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, masih bersama kita Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di program Obrolan Budaya, aktualisasi Gurindam 12 dalam kehidupan. Tadi sebetulnya itu kita belum sempat habiskan ya untuk pembahasan pasal yang pertama tadi sebetulnya. Memang panjang sebetulnya kalau kita gali lagi itu. Betul. Nah, jadi apa yang harus kita ambil dari pasal pertama nih untuk kehidupan kita, terutama nih generasi muda nih, Tok? Untuk kita generasi muda, khususnya pesan yang yang disampaikan dalam pasal pertama Gurindam 12 adalah dalam kehidupan kita kunci utamanya adalah kita harus beragama, harus memegang teguh keyakinan, harus memegang teguh agama kita, dan dalam pesan ini jelas agama itu adalah agama Islam. Itu adalah secara universal pesan yang disampaikan dalam pasal pertama Gurindam 12. Harus memegang agama. Harus memegang. Jadi kunci dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah kehidupan kita, kehidupan beragama kita. Ya, kalau untuk tidak mencapai beragama, kehidupan bagaimana agama nanti, kita, maka sesungguhnya di sanalah letak kebahagiaan di dunia dan letak kebahagiaan di akhirat. Oke, baik. Tuk Suzana, ini tadi yang bait yang berikutnya itu, barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Ini bagaimana maksudnya ini sebetulnya? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa pasal pertama bait kedua ini mengacu pada sebuah hadis, ya, yang maknanya barang siapa mengenal diri maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Mengenal diri, bagaimana seseorang itu mengenal diri, ya? Kembali lagi ke agama tadi, kembali lagi ke mengenal yang 4. Yang 4 tadi. Ya? Nah, kalau dia sudah mengenal yang 4, maka dia sudah mengenal diri. Ya? Apabila dia mengenal diri, maka dia akan mengenal Tuhan yang bahari, Tuhan yang tidak ada mati-matinya, Tuhan yang maha hidup, Maha Esa kekal, ya, ya kan? kekal, ya, bahari itu, ya, tidak ada pembaruan bahari itu. Jadi ibarat itu kalau dalam kalimat tauhid, tiada yang nyata kecuali Allah, gitu ya. La ilaha illallah. Seperti itu yang ingin disampaikan Raja Ahli Haji ya. Di sini juga kan, barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyala. Barang siapa sudah mengenal Allah, apapun yang disuruh dan apapun yang dilarang akan dia
apapun yang disuruh akan dia laksanakan, apapun yang dilarang akan dia tinggalkan. Itulah orang yang sudah mengenal agama tadi. Jadi Ya. intinya adalah jalannya tadi adalah agama. Agama. Oke, baik. Sahabat budaya, kita masih tentang pasal yang pertama ini luar biasa yang harus kita bahas sebetulnya. Berkaitan tentang makrifatnya Tuhan yang bahri, mengenal dunia dan tiada terpedaya. Siapa mengenal akhirat, taulah dia dunia ini mudarat. Ini Tok Tamrin yang agak terakhir ini. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Ya. Ini bagaimana nih? Kita kembali ke atas dulu. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terperdaya. Bahwa Raja Ali Haji memberikan pesan kepada kita bahwa kita hidup di dunia merupakan tempat persinggahan. Karena kita tempat persinggahan, kita tahu bahwa ini adalah berdaya, memperdayakan kehidupan kita. Bisa jadi kita larut dalam kehidupan di dunia kita, maka sesungguhnya kita telah diperdayakan oleh dunia. Nah, oleh sebab itu dilapis pada bait berikutnya, bait terakhir di pasal pertama, yaitu barang siapa mengenal akhirat, taulah ia di dunia ini mudarat. Jadi kalau memang kita secara fisik, secara ilmu, secara syariat, kita sudah tahu bahwa kita hidup di dunia merupakan persinggahan, merupakan sandiwara, merupakan kehidupan-kehidupan yang diperdayakan oleh kehidupan dunia, maka kunci utama sesungguhnya pada suatu saat kita akan kembali ke akhirat, akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memberikan solusi bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah persinggahan dan sesungguhnya kehidupan akhiratlah kehidupan yang nyata. Kita akan kembali, maka kita tahu bahwa dunia ini sifatnya sandiwara, memperdayakan, dan sesungguhnya akhiratlah kehidupan yang paling nyata yang menjadi tujuan akhir kita, yang menjadi sarana kita selama kita berada di kehidupan di dunia ini. Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa yang harus bisa kita serap baik di segala umur itu ya. Ya. Oke. Dunia dan akhirat seperti Tok Tamrin bilang tadi itu seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar gitu Itu ya. dia. Masya Allah, mantap. Ini luar biasa. Untuk Tok Suzana, ini sejak bila menggeluti tentang Gurindam 12 ini, mengupas, menggali, memahaminya sejak bila sebetulnya? Kalau saya berkecimpung dengan Gurindam 12 ini sejak saya berumur 15 tahun. Ya, 15 tahun. Waktu itu, sekarang umur saya sudah 50 tahun. Jadi berapa tahun saya? Berarti 35 tahun sudah berkecimpung di Gurindam 12 ya? Saya ingat sekali saya di kelas 1 SMP itu diberikan tugas oleh orang tua saya untuk membacakan Gurindam. Jika ada tamu-tamu istimewa yang datang ke daerah ini, ya, apakah menteri, ya, apakah pejabat-pejabat, ya, selalu mereka disuguhi dengan pembacaan Gurindam 12. Jadi itu sudah saya tekuni sejak kecil. Jadi ini mungkin bisa dicontohkan pembacaan Gurindamnya macam mana untuk Suzana? Begini ya, sebenarnya dalam pembacaan Gurindam 12 ini tidak ada pola khusus yang jadi harus. Jadi tak ada pola baku ya? Tidak ada pola baku harus membaca seperti apa. Awal-awal kami membacakan Gurindam 12 itu, kami membawakannya biasa saja. Ya, biasa saja seperti kita membaca puisi atau membaca pantun ya. Misalnya saya contohkan begini. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun roboh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Masya Allah. Kita membacanya seperti biasa, intinya kita ingin menginformasikan kepada orang ini ada sebuah nasihat, ya, sebuah nasihat berbentuk puisi. Jadi bagaimana ini supaya tidak monoton, maka dicarilah
bentuk-bentuk sastra lisan dari budaya Melayu ini seperti dibawakan dalam bentuk syair, bentuk lagu, bentuk nandung dan lain sebagainya. Nah, yang menarik ini kalau tentang lagu, Ya. ada satu buah lagu yang membawakan tentang pasal yang pertama Gurindam 12. Itu adalah lagu yang dinyanyikan oleh Jogja Hip Hop Foundation featuring Soimah, Gurindam 12. Kita simak sama-sama nih, Tok. Pukullah tabu, pukullah tabu, pukul rebana. Ini gurindam, sungguh mulia. Cari olehmu akan sahabat yang bisa kau jadikan obat. Barang siapa hianatkan dirinya, apalagi kepada lainnya. Cari olehmu akan kawan, pilihlah orang yang setia kawan. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Dengan bapa janganlah durhaka, supaya Allah tiada murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik di tengah balai. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangan jadi kafir. Pukullah tabu, pukul rebana. Ini gurindam, sungguh mulia. Cari olehmu akanlah guru yang akan memberitahu seteru. Lidah suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Carilah olehmu akanlah abdi yang baik berakal dan yang berbudi. Daripada memuji diri hendaklah sabar, biar daripada orang datangnya kabar. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berbakar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja boleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat akan direnya. Pukullah tabu, pukul rebana. Ini gurindam, ini gurindam 12. Ini gurindam yang kami dendam, 12 pasal ada di dalam. Ada bidalan, juga sindiran, jadi sebutan sepanjang zaman. Ada tujuan, ada peranan, ada panduan, juga pedoman tentang tabiat, juga nasihat tentang ibadat, memberi ingat. Dua baris saling serangkap, satu kalimat bermakna lengkap, juga disingkap syarat tersirat, supaya hidup sentiasa selamat. Bekal diri sedia siap, berjalan langkah tidak tersilap. Negeri Riau pula penyengat, dapat dilihat. Pukullah tabu, pukul rebana. Ini gurindam, ini gurindam 12. Pukullah tabu, pukullah tabu, pukul rebana. Ini gurindam, ini gurindam 12. Baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita sudah simak tadi, kita tonton dan juga kita dengarkan lagu dari Jogja Hip Hop Foundation, Gurindam 12 Raja Ali Haji. Seperti di awalnya, pukullah tabuh, pukul rebana. Ini gurindam sungguh mulia. Bagaimana nih, Tok Zuzana? Dari awal bait lagunya saja udah menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Baik, saya melihat
usaha untuk memperkenalkan Gurindam 12 ini dengan berbagai cara, ya. Ini salah satu cara bagaimana Gurindam 12 itu bisa dinikmati oleh siapa saja, oleh terutama ini kita lihat mungkin penggemarnya lebih ke kaum milenial, ya, Iya, dengan penyampaian seperti ini. Kalau ditanya saya setuju, ya, dengan inovasi-inovasi yang dilakukan terhadap cara menyampaikan bait-bait Gurindam 12 itu, ya. Meskipun begitu, ya, dibawa dalam hip hop, dia tetap mengambil dasar dari lagu Melayu, ya, lagu betul. pukul tabuh, pukul rebana tadi, ya. Sehingga makna-makna dari Gurindam ini mungkin bisa tersampaikan tadi kepada anak-anak muda. Jadi, Apalagi generasi ya, muda itu lebih sesuatu yang fresh gitu ya. ya. Nah, kalau Tok Tamrin dah pernah dengar ke lagu nih? Saya pernah mendengar lagu ini, tapi karena memang saya tidak hobi dengan lagu, cuma mendengar saja. Tapi yang jelas, terlepaslah hobi dan tidak hobi, tapi yang jelas lagu yang mengambil bagian-bagian bait-bait dari Gurindam 12 ini adalah salah satu sarana untuk memasyarakatkan, terutama di kaum milenial, untuk memberikan pesan-pesan. Yang paling penting dari lagu ini adalah pesan-pesan Gurindam 12 itu tersampaikan kepada itu penting. penggemarnya. Betul. Jadi bagi yang hobi menyanyi, mungkin dia mendengar lagu ini, dia bernyanyi, tapi jauh daripada itu pesan yang tersampaikan dari Gurindam 12 itu sampai kepada penggemar lagu ini. Saya pikir itu yang paling penting. Itu penting, Makanya kalau kita lihat bait-bait lagu ini, ada beberapa pasal-pasal yang diambil cuplikan-cuplikan baitnya, ya. Tidak menyeluruh berdasarkan kepentingan musiknya, tapi yang paling penting dan paling utama adalah pesan-pesan Gurindam 12 itu akan tersampaikan kepada penggemar dan penikmat lagu ini. Nah, Saya seperti yang baitnya itu, cari olehmu akan sahabat yang bisa kau jadikan obat. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Ini pasal berapa nih, Tuk? Ya, kalau cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat, itu ada pasal yang ke-6 ya. Yang ke-6, pasal ya. yang ke-6 bait pertama ini juga memberikan pesan bahwa kita bersahabat itu sesungguhnya sahabat kita adalah orang yang paling pertama memberikan penenangan bagi kita kalau ternyata kita mendapat sesuatu yang tidak enak. Jadi sahabat kita bisa menjadi tempat kita curhat, bisa menjadi tempat kita mengadu, bisa menjadi tempat kita bergantung kalau kita menerima sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Disitulah sebenarnya sahabat. Kan ada juga pepatah yang mengatakan bahwa sahabat, semua sahabat boleh dicari, tapi tatkala kita merasa susah, kan susah kita mencari sahabat. Dari situ Inilah kita bisa sebenarnya nampak, ya? makna bahwa sesungguhnya cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Obat ini kan adalah tatkala orang sakit, Betul. tatkala kita sakit. Jadi sesungguhnya sahabat yang pesan Raja Ali Haji di dalam pasal 6 ini, sesungguhnya sahabat yang paling setia, sahabat yang paling bagus itu adalah sesungguhnya tatkala kita menderita kesusahan, mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, dia hadir di situ. Bukan hanya tentang Bukan senang tatkala saja. mungkin kita bersenang-senang, banyak sahabat yang bisa kita cari. Tapi tatkala kita mengalami kesusahan, tatkala kita mengalami kesulitan, tatkala kita mendapat musibah, dia hadir. Itulah sesungguhnya sahabat itu. Sehingga tatkala kita susah, tatkala kita sakit, dia hadir, dia akan menjadi obat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sesungguhnya bait itu disebutkan bahwa cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Obat itu sakit. Obat Kan? itu adalah tatkala bukan hanya makna sakit, tapi tatkala kita sedih, dia dapat memberikan semacam jalan, memberikan jalan penyelesaian. Mungkin kalau tatkala kita mengalami kesusahan, dia akan memberikan solusi-solusi, dia akan menghibur. Tatkala kita susah, dia datang menghibur. Tatkala kita senang, dia datang menunjukkan kebahagiaannya. Begitulah sesungguhnya sahabat setia, sahabat sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, Tok. Nah, ini yang berikutnya ini di bait lagunya, cari olehmu akan kawan, pilihlah orang yang setia kawan. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Macam mana nih, Tok Suzana?
pemahaman yang harus kita berikan kepada generasi sekarang nih? Ya, bait pertama tadi cari Cari olehmu akan kawan, pilihlah orang yang cari setia kawan. olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Ya, setiawan yang asli dari Gurindam itu menyebutkan setiawan. Ya, setiawan itu tentu saja maknanya adalah setia kawan. Ya, mungkin itu dalam Gurindam ini ada makna eksplisit dan ada makna implisit. Ya, ada makna yang sudah jelas dari kata per kata dan ada makna yang harus kita terjemahkan lagi, ya, seperti pilih segala orang yang setiawan, saya rasa sudah setia kawan sudah jelas, ya. Yang kedua tadi kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Maksudnya begini, seseorang dengan dirinya sendiri dia aniaya dalam arti dia tidak menghargai dirinya, ya. Apakah menghargai dalam arti dia tidak memperdulikan dirinya atau dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, ya. Nah, itu sedangkan dirinya dia begitu, apalagi dia dengan orang lain, ya, akan lebih parah lagi. Jadi orang seperti itu tidak boleh dipercaya. Ya. Berarti Raja Ali Haji memberikan contoh dan cara untuk mencari sahabat dan cari kawan, iya, di pasal yang ini, ya? Iya. Bukan hanya itu, semua aspek kehidupan dikupas oleh Raja Ali Haji, bukan hanya kawan, bagaimana cara mencari istri, ya, bagaimana peran seorang ibu, peran seorang bapak, peran seorang raja atau penguasa, itu semua dibahas di pasal-pasal Gurindam ini. Nah, seperti yang bilang untuk ke bapak tadi, ya. Dengan bapa janganlah durhaka supaya Allah tiada murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Ini macam mana untuk Tamrin? Ya, ini pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka, dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Ini jelas ya, kepatuhan kita terhadap orang tua. Ini secara eksplisit kita sudah dapat menangkap tanpa terjemahan. Namun demikian jelas bahwa agama kita mengajarkan kita harus menghormati kepada orang tua kita. Bahkan di dalam agama soal orang tua ini kajiannya sangat khusus nih. Makanya di pasal ke-10 ini Raja Ali Haji menitik beratkan bahwa ini adalah pesan kita sebagai seorang anak, bagaimana kepatuhan kita terhadap orang tua, bagaimana kepatuhan kita terhadap bapak, bagaimana kepatuhan kita terhadap ibu, ya. Pesan Nabi juga kan sudah kita jelaskan ini. Hormati ibumu, hormati ibumu, hormati ibumu, hormati bapakmu. Nah, itu. Ini adalah pesan yang diterjemahkan oleh Raja Ali Haji dalam pasal ke-10. Sesungguhnya di dalam agama kita juga sehari-hari kita juga dianjurkan di dalam doa hari-harian kita tidak boleh melupakan doa kepada orang tua. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sesungguhnya inilah. Jadi Raja Ali Haji mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghormati orang tua, patuh terhadap orang tua, hormat terhadap ibu merupakan nomor 1 setelah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu. Itu pesan-pesan yang disampaikan Raja Ali Haji dalam Gurindam 12-nya yang luar biasa dan disadur lagi oleh generasi sekarang untuk dijadikan lagu itu, ya. Pesan yang boleh dikatakan boleh memberikan pemahaman yang lebih dekat kepada generasi milenial tentang orang tua tadi, ya, dibilang tu, ya. Nah, dan juga ada tentang anak juga nanti, ya. Nah, itu akan kita bahas lagi untuk sesi berikutnya nih. Jadi sahabat budaya dan pemirsa RRI Net tetap bersama kita di obrolan budaya, aktualisasi Gurindam 12 dalam kehidupan. Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Kita masih di program obrolan budaya aktualisasi Gurindam 12 dalam kehidupan. Baik, Tuk Tamrin dan juga Tuk Suzana masih semangat nih, Tuk? Masih semangat? Alhamdulillah. Tadi ada yang sedikit terpenggal tadi, Tuk. Masih dari tentang lagu yang berkaitan dengan Gurindam 12, yaitu dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik di tengah balai. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangan jadi kafil. Ini bagaimana nih, Tuk? Ya, ini di dalam pasal ke-10, dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Ini sebenarnya Raja Ali Haji memberi pesan kepada kita orang tua, sebagai orang tua, bahwa hendaklah mendidik anak. Itu satu kunci. Ya, pendidikan anak sangat penting. Kalau kita tidak mendidik anak, kalau kita berhasil mendidik anak, maka anak akan boleh naik ke tengah balai. Itu artinya boleh naik ke tengah balai itu bisa kita tafsirkan dia sebagai pemimpin, dia sebagai orang yang berpengaruh pada masyarakat, dia sebagai imam, kemudian dia sebagai orang yang menjadi yang bisa memberi pengaruh kepada situasi masyarakat. Oleh sebab itu, ini pesan orang tua, pesan Raja Ali Haji terhadap orang tua yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat era kekinian, era pandemi COVID-19 ini kan kita nampak bahwa peran orang tua sangat luar biasa terhadap pendidikan. Tatkala pandemi 19 menerjang bumi kita, menerjang Nusantara kita, peran pendidikan sudah diambil alih oleh orang tua. Jadi peran orang tua di samping sebagai orang tua, dia juga sebagai peran pendidik. Nah, oleh sebab itu di dalam Gurindam 12 sebenarnya sudah memberikan pesan kepada kita bahwa dengan anak jangan kita lalaikan, pendidikan anak jangan kita lalaikan. Semua kebutuhan anak di dalamnya adalah kebutuhan agama, kebutuhan sosial, kebutuhan pendidikan, kebutuhan ekonomi, itu menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, kalau orang tua sudah sanggup memberikan kebutuhan ini terhadap anaknya, maka insya Allah anaknya akan menjadi anak yang saleh. Itu sebenarnya tujuan dari titipan dari pasal ke-10 Gurindam 12 ini. Apa yang kita tanam nanti ya itulah hasilnya. Itu dia. Di dalam pepatah Arab juga, iza tushila sagalat kabil batil. Ya, sesungguhnya apabila kamu memberikan kebaikan kepada anakmu, ya, maka kalau kamu tidak memberikan kebaikan kepada anakmu, jangan harap ya, pada suatu saat dia akan memberikan kebatilan kepada kamu. Nah, itu dia. Gitu kira-kira titipan Raja Ali Haji di dalam pasal ke-10 ini. Luar biasa makna yang harus kita terapkan dan kita ambil dari Gurindam 12 ini. Iya, itu dia. Nah, ini dengan kawan hendaklah adil supaya tangan jadi kapil. Ini bagaimana Tuk Suzana? Baik, sebelum saya menjawab, ya, di dalam Gurindam 12 ini dapat banyak kita jumpai kosakata bahasa Melayu lama yang sampai hari ini kurang familiar di telinga anak-anak kita atau di masyarakat umum. Ya, salah satunya misalnya kata kapil, ya, dengan kawan hendaklah adil, ya. Nah, ini konsep bagaimana kita bergaul, ya, konsep bergaul sama-sama anak muda, ya. Bagaimana dengan kawan itu hendaklah adil. Adil itu sudah jelas, ya, makna supaya tangannya jadi kapil, ya. Kapil itu bahasa kalau kita terjemahkan ada kecacatan, ya, di tangan seseorang itu, ya, itu kapil. Saya mau mengambil misalnya kata lain lagi dalam Gurindam 12 itu. Mungkin ada satu Gurindam yang pasal agak ekstrem sedikit, yang selalu mungkin ditinggalkan orang karena tidak memahami makna. Misalnya ada satu pasal tentang dengan istri dan gundik janganlah alpa. Iya. Supaya kemaluan jangan menerpa.
Ya, ini bukan berkonotasi negatif, tidak. Ini bahasa Melayu lama dengan istri dan gundi. Gundi itu dalam bahasa Melayu lama seorang raja yang mempunyai istri tetapi dari golongan rakyat biasa, bukan orang bangsawan. Itu gundi. Supaya kemaluan itu bukan alat vital. Kemaluan itu dalam bahasa Melayu adalah rasa malu. Oh, itu dia. Itu bahasa Melayu. Kita banyak lagi menjumpai seperti kata, misalnya saya contohkan kata kota. Kota bahasa Melayu. Kota itu bukan kota dalam makna hari ini. Kota itu adalah tembok. Tembok atau bukit. Itu namanya kota. Ya, jadi kosakata dalam bahasa Melayu masih banyak lagi kita jumpai yang perlu diberikan penjelasan artinya. Jadi itu penjelasan yang luar biasa yang dapat kita ambil dari bait-bait lagu yang disatu dari Gurindam 12 tadi. Terima kasih Tok Tamrin dan juga Tok Suzana. Nah, untuk pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan, itu berkaitan tentang perkembangan Gurindam 12 ini di masa sekarang, apalagi untuk generasi muda. Kita akan simak Gurindam 12 pasal kelima. Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita masih di program Obrolan Budaya, aktualisasi Gurindam 12 dalam kehidupan. Tadi kita sudah simak Gurindam 12 pasal yang kelima nih, Tok. Barangkali boleh kita jelaskan sedikit untuk generasi sekarang tentang pasal kelima ini. Ya, kita lihat pasal yang kelima, bait yang pertama, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Ini ada dua persepsi yang harus kita perhatikan. Yang pertama bahwa dapat kita melihat bahwa ini orang yang suku. Jadi dengan menggunakan bahasa Jawa, kita mengenal bahwa mereka adalah suku Jawa. Dengan mengenal orang suku Betawi, dia akan berbahasa Betawi. Tapi jauh lebih daripada itu adalah kita dapat melihat dari sudut personilnya, dari sudut orang per orang. Jadi kita ini, kita pribadi, orang dapat menilai kita secara pribadi dari sudut penggunaan bahasa. Ada orang mungkin menggunakan bahasa dengan sahabatnya dalam keramaian, dia menggunakan bahasa yang kasar, ya, bahasa yang tidak layak dipakai. Maka secara otomatis kita dapat melihat perangai orang itu. Ya, oh, orang ini rupanya kasar. Dia menggunakan bahasa. Ada juga orang yang dengan menggunakan bahasa yang santun. Artinya kita dalam bergaul sesungguhnya kita dapat menggunakan bahasa itu sesuai dengan tingkat usia kita. Mungkin kita dengan orang tua, bagaimana kita menggunakan bahasa dengan orang tua. Kemudian kita berbahasa dengan kawan sebaya kita, mungkin kita dapat menggunakan bahasa yang teman sebaya. Yang kalau istilah sekarang mungkin menggunakan bahasa gaul. Kemudian kita dengan anak-anak kecil, anak usia yang lebih muda dari kita, mungkin kita dapat menggunakan bahasanya, bahasa kasih sayang, bahasa perlindungan. Nah, disinilah sebenarnya orang dapat melihat Raja Ali Haji menitipkan kepada kita melalui Gurindam 12 ini, sesungguhnya penggunaan bahasa sehari-hari itu dapat mencerminkan watak dan kepribadian seseorang melalui emotional question dia. Jadi artinya kita dapat orang ini keras, oh orang ini tidak bagus, oh orang ini
kejam dari sudut penggunaan bahasa. Itu kalau kita lihat dari sudut personelnya. Kalau kita lihat lebih luas, itu jelas. Oh, kita orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, orang Eropa menggunakan bahasa asingnya, orang Arab menggunakan bahasa Arabnya. Itu kalau kita lihat dari sudut bahasa secara universal. Saya pikir itu dalam pasal 5 bait yang pertama tadi, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Tapi ada dua sebenarnya poin. Di samping bahasa, ada budinya yang ada pertama. budi pekerti. Jadi, di sini budi itulah sebenarnya kehalusan kita, watak kita, budi pekerti kita dapat dilihat, dapat dinilai dari sudut penggunaan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Jadi ada kait kelindan dari budi dan bahasa. Itu dia. Saya mungkin ingin menambahkan Boleh, Tok. ya sedikit. Mana, Tok? Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihatlah kepada budi dan bahasa. Berbangsa di sini sama dengan orang yang beradab. Bagaimana kita mengenal orang beradab? Lihat kepada budi dan bahasa. Lihatlah dari tingkah laku dia, ya. Bagaimana bahasa tubuh, ya. Itulah yang menunjukkan orang yang berbangsa. Dari perilaku, sikap, dan dia bertutur. Disitulah menampakkan kualitas seseorang. Jadi inti dari apa yang disampaikan oleh Pak Tamrin itu mungkin seperti itu. Beradab ya. Intinya di situ ya, berbangsa beradab. Budi dan bahasa. Baik, kalau untuk perkembangan gurindam dari dulu sampai dengan sekarang ini bagaimana nih, Tok? Perkembangannya untuk sampai sekarang ini. Sebagai seorang yang sudah lama berkecimpung di bidang gurindam ini, saya merasa sangat bahagia dalam arti semakin hari perhatian terhadap gurindam ini semakin baik. Ya, kita bandingkan dengan masa-masa lalu yang gurindam ini hanya dibaca saja dalam acara-acara tertentu, tetapi sekarang sudah banyak kajian-kajian yang bersifat ilmiah dari mahasiswa dari segala macam ya, yang membahas gurindam ini dari kajian ilmiah. Begitu juga dengan anak-anak muda ya. Pemerintah juga sudah berperan cukup baik saya rasa dalam memajukan mensosialisasikan Gurindam 12 ini ke halayak ramai. Kalau dampak dari program pemerintah untuk mengenalkan lebih dalam lagi Gurindam 12 kepada generasi sekarang, mungkin apakah sudah nampak hasilnya nih? Kalau untuk Tamrin bagaimana tuh? Ya, kita melihat bahwa hari ini konsep Gurindam 12 khususnya di Kepulauan Riau, ya khususnya di Kepulauan Riau memang sudah sangat intens, terutama Gurindam 12 ini sudah menjadi bagian dari mata pelajaran yang akan diajarkan secara inklusif pada mata-mata pelajaran tertentu di tiap jenjang pendidikan, mulai SD, TK, SD, SMP, dan bahkan SMA. Ya, perguruan tinggi juga sudah ada mata kuliah tentang tamadun Melayu, juga ini merupakan terjemahan dari konsep pembelajaran Gurindam 12 di perguruan tinggi. Oleh sebab itu khususnya di Kepulauan Riau kita tidak dapat menyaksikan lagi bahwa peran pemerintah, peran lembaga adat sangat luar biasa terhadap potensi ya konsep Gurindam 12 yang dituangkan oleh Raja Ali Haji ini. Saya pikir begitu. Peran LAM itu luar biasa untuk melestarikan Gurindam 12 untuk generasi sekarang. Bagaimana nih, Tok? Ya, kalau lembaga adat Melayu, baik itu lembaga adat Melayu Kepulauan Riau maupun lembaga adat Melayu kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau, kita tahu bahwa lembaga adat ini adalah penyangga tradisi, penyangga tradisi dan penjaga adat. Oleh sebab itu tentu ini memang tidak bisa lepas dari konsep Gurindam 12, karena memang kalau kita mau sedikit berbicara ilmiah, Gurindam 12 ini adalah jantungnya kehidupan masyarakat Melayu, termasuk di dalamnya adalah kehidupan bermasyarakat, terutama di dunia pendidikan dan di dunia keadatan Melayu. Saya pikir begitu. Baik, untuk Tok Susana, barangkali bisa disampaikan ini yang terakhir, harapan dan pesannya untuk semua masyarakat, apalagi generasi muda, tentang aktualisasi Gurindam 12. Mungkin closing statement saya,
Saya ambil dari bait Gurindam, ya. Pada bait Gurindam ke pasal 12, pasal terakhir itu dikatakan, terutama untuk generasi muda, ada pesan yang ingin disampaikan dalam Gurindam ini, yaitu kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kase dan cindai. Ingat akan dirimu mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Jadi closing statementnya dari Gurindam 12 yang sungguh menggetarkan hati ini tuh. Kalau dari itu Tamrin bagaimana itu? Ya, kalau kita melihat runutan dari pasal 1 sampai ke pasal 12, sesungguhnya Raja Ali Haji telah memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus dalam kehidupan kita ini harus berpedoman kepada ketetapan ilahi, ketetapan agama, sampai akhirnya pasal 12 yang telah dibacakan oleh Datuk Raja Suzana Fitri tadi. Sehingga runutan pasal 1 sampai pasal 12 itu Raja Ali Haji memberikan pesan kepada kita bahwa selama hidup dan kehidupan kita ini sampai akhirnya akhir hayat kita ini sesungguhnya ada pedomannya. Pedoman itu ada dalam 12 pasal Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Dan yang terakhir, ini trik supaya Gurindam 12 ini boleh diterima segala kalangan dan dipelajari, dikaji lagi untuk kedepannya macam mana itu? Ya, kalau kita melihat bahwa sebagaimana yang lagu kita dengarkan tadi, Gurindam 12 ini sangat fleksibel. Jadi kalau kita ingin memasyarakatkan Gurindam 12 di masyarakat, di orang tua, di lembaga pendidikan, sesungguhnya Gurindam 12 ini dapat divariasikan dalam bentuk apa saja. Dalam bentuk nyanyi, dalam bentuk syair, bahkan dalam bentuk percakapan, dalam bentuk dialog pun bisa. Sehingga yang paling penting dan utama adalah pesan-pesan dalam bait-bait pasal Gurindam 12 ini tersampaikan kepada masyarakat, tersampaikan kepada masyarakat pendidik, tersampaikan kepada masyarakat milenial, dan tersampaikan kepada generasi milenial saat ini. Masya Allah. Terima kasih Tuk Tamrin dan juga Tuk Suzana sudah memberikan penjelasan kepada kita semua tentang aktualisasi Gurindam 12 dalam kehidupan untuk program obrolan budaya dari RRI Tanjung Pinang. Jika hidup ikuti alur, tanda diri bersama Tuhan. Jika hidup ingin teratur, Gurindam 12 kita aktualisasikan. Terima kasih Tok, mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan dapat bersama lagi dengan tema yang berbeda. Insya Allah. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, demikian obrolan budaya untuk edisi malam hari ini bersama saya Syahruddin Aznam dan bersama dua narasumber kita tadi, Datuk Dr. Andes Tamrin Dahlan MSI, Wakil Ketua LAM Kepri, dan juga pegiat Gurindam 12, Datuk Dr. Raja Suzana Fitri MPD. Saya Syahruddin Aznam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.